Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely students. How are you doing? Are you ready for study today? Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembahasan tentang present continuous tense, kita akan membahas tentang tenses. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu. Waktu itu ada waktu sekarang, masa depan atau yang akan datang, atau masa lalu yang sudah terjadi. Jadi terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa, ya. Jadi tenses itu adalah dalam arti waktu atau masa. Belajar bahasa Inggris tidak pernah lepas dari yang namanya bentuk kalimat. Dan dalam bahasa Inggris terdapat 16 tenses bahasa Inggris atau 16 pola kalimat dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris. Namanya grammar atau tata bahasa. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu dari tenses tersebut, yaitu present continuous tense. Alright students, I am going to explain about present continuous tense. Present continuous tense is used to express or talk about something which is happening at around of the time of speaking. Jadi present continuous tense ini adalah digunakan untuk mengungkapkan atau berbicara tentang sesuatu yang terjadi di sekitar saat ini. Bisa diartikan juga dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan yang sedang berlangsung dikerjakan saat ini itu bisa menggunakan present continuous tense. For example, untuk contoh, I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ya, jadi di situ ada kegiatan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh siswa tersebut, yaitu I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Contoh kedua adalah you are doing the exercises just now. Kamu sedang melakukan latihan sekarang. Yang ketiga, he is working in the garden just now. Dia sedang bekerja di kebun sekarang. She is sweeping the floor right now. Dia sedang menyapu lantai saat ini. Nah, it is raining outside. Di luar sedang hujan. We are studying maths at the moment. Kita atau kami sedang belajar matematika saat ini. Contoh terakhir adalah they are cleaning the floor right now. Mereka sedang membersihkan lantai saat ini. Nah, itu adalah contoh present continuous atau kegiatan yang sedang berlangsung dalam kalimat positif. The next, jadi selanjutnya untuk pengertian dari simple present continuous itu ada dua, ya. Yang kedua, present continuous tense is used to talk about the future or for something has been arranged for or planned. Jadi simple present continuous tense adalah digunakan untuk berbicara tentang masa depan atau sesuatu yang telah diatur atau direncanakan. Jadi rencana yang akan kita lakukan, kita buat rencananya hari ini, tapi dilakukannya nanti, besok, ya, seperti itu. Contohnya, for example, I am going to London next week. Nah, saya akan pergi ke London minggu depan. Nah, jadi I am going to di sini artinya akan. Beda dengan pengertian yang pertama. Kalau pengertian yang pertama simple present continuous itu kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan pengertian yang kedua adalah kegiatan yang akan dilakukan, rencana kita yang akan kita lakukan nanti. Nah, jadi artinya itu going to itu artinya akan. Contoh yang kedua adalah he is going to new school next semester. Ya, dia akan
ke sekolah baru semester depan, semester nanti. Nah, what are you doing this weekend? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan minggu ini? Nah, itu bentuk pertanyaan dari present continuous tense. Nah, itu beberapa contoh dari simple present continuous tense. Oke, students. Di sini kita akan membahas tentang pola kalimat dari present continuous tense. Study the following pattern of present continuous tense. Lihat ke sini ya. Oke. Yang pertama, bentuk positive form. Bentuk positif. Jadi pola kalimatnya adalah subject, to be, verb ing, complement atau pelengkap. Nah, subjek di sini pasti kalian sudah tahu yang namanya subjek itu apa aja. Subjek terdiri dari apa saja? I, we, they, it, you, we, they. I, he, she, it, you, we, they. Nah, subjeknya I, to be-nya atau kata bantunya adalah am. Tulisannya am, bacaannya am. Nah, verb ing-nya adalah, kata kerja bentuk ing-nya adalah studying. Komplementnya atau pelengkapnya adalah match right now. Jadi, akan kita satukan menjadi sebuah kalimat, I am studying match right now. Artinya, saya sedang belajar matematika saat ini. Nah, ya. Yang kedua, bentuk positif yang kedua dengan subjeknya he, dia laki-laki. He, to be-nya atau kata bantunya adalah is, ya. To be untuk he, kata bantunya adalah is. Kata kerjanya adalah kata kerja yang di belakangnya ada ing, berarti kegiatan yang sedang berlangsung. Kata kerja yang sedang berlangsung. Apa kata kerjanya di situ untuk he? Working. Jadi apa yang sedang dia lakukan, dia laki-laki lakukan? At the warehouse. Nah, dia sedang bekerja di gudang. Dia laki-laki sedang bekerja di gudang. Satu kalimat lagi untuk dia laki-laki. He is working at the warehouse. Coba ulangi. He is working at the warehouse. Dia laki-laki sedang bekerja di gudang. Mengerti sampai di sana? Lanjut lagi dengan subjeknya she. She itu adalah dia perempuan. She is doing exercise now. Dia perempuan sedang melakukan atau sedang mengerjakan latihan sekarang. Ya. Selanjutnya subjeknya it. Nah, perhatikan. Kalau it itu digunakan untuk benda atau binatang. Jadi tidak boleh digunakan untuk selain benda atau binatang. Contohnya manusia, ya. It itu khusus untuk benda atau binatang. Subjek untuk benda atau binatang, ya. Contohnya, it to be-nya adalah is. It is snowing in Austria, ya. Apa? It is snowing in Austria. Nah, di saat itu sedang ada musim salju di Austria. Nah, selanjutnya you are reading football magazine now. Kamu sedang membaca majalah sepak bola sekarang. To be dari you adalah are. To be dari subjek you adalah are. You are reading football magazine now. Dan to be dari subjeknya we adalah are. We are writing paper school. To be dari they adalah are. They are listening to the classic music. Ya. Jadi apa saja to be-nya, apa saja pasangan dari subjek? Subjeknya I,
to be-nya adalah am. Untuk subjeknya he, to be-nya adalah is. Untuk subjek she, to be-nya adalah is. Untuk subjek atau kata penunjuk it, to be-nya adalah is. Untuk subjek you, to be-nya adalah are. Untuk subjek we, to be-nya adalah are. Untuk subjek they, to be-nya adalah are. Jadi I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Dari awal lagi, I am studying maths right now. He is working at the warehouse. She is doing exercise now. It is snowing in Austria. You are reading football magazine now. We are writing paper school. They are listening to the classic music. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk atau pola kalimat negatif form dari present continuous tense. Nah, di sini perbedaannya antara positif dan negatif sekarang adalah di belakang to be ditambahkan not, ya. Untuk di belakang to be ditambahkan not. Contohnya, I am not studying maths right now. Saya tidak sedang belajar matematika saat ini. Jadi artinya negatif. Saya tidak sedang belajar matematika saat ini. He is not working at the warehouse. She is not doing exercise now. It is not snowing in Austria. You are not reading football magazine now. We are not writing paper school. They are not listening to the classic music. Ya, kita ulangi lagi. Untuk bentuk negatif ditambahkan not di belakang to be, di belakang kata bantunya. Contohnya, I am not studying maths right now. Saya tidak sedang belajar matematika saat ini. Mengerti? Oke. Baiklah anak-anakku. Oke student, kita masuk pada pembahasan pola kalimat bentuk interrogative form, bentuk kalimat tanya, ya. Berbeda dengan kalimat positif dan negatif. Untuk kalimat interrogatif ini atau kalimat tanya ini, rumusnya juga berbeda. Yang tadinya subjek yang di depan, sekarang subjeknya dipindahkan ke nomor 2. Jadi to be-nya yang di awal, ya. To be, subjek, verb ing, complement atau pelengkap dan tanda tanya. Pertama contoh kalimatnya. Untuk subjeknya I, to be-nya adalah am, ya. Nah, jadi dibalik. Untuk kalimat tanya to be-nya yang di depan. Contohnya, am I studying maths right now? Am I studying maths right now? Apakah saya sedang belajar matematika saat ini? Ya, jadi to be itu menjadi kata tanya untuk interrogative form atau kalimat tanya. Am I studying maths right now? Ya, jadi ada tanda tanya. Jangan lupa di belakang kalimat harus ada tanda tanya untuk kalimat tanya. Contoh kedua. Is he working at the warehouse? Apakah dia laki-laki sedang bekerja di gudang? Is she doing exercise now? Apakah dia perempuan sedang melakukan latihan sekarang? Is it snowing in Austria? Are you reading football magazine now? Are we writing paper school? Are they listening to the classic music? Oke. Baiklah anak-anakku, kita masuk pada pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhirnya adalah tentang sebuah gambar.
Apa yang sedang mereka lakukan? What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Look at the picture and write the sentences use this word. Nah, di sini lihat gambar itu dan tulislah kalimatnya dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. Nah, di situ ada kata kerja. Ada read, listen to music, sleep, eat, watch TV. Nah, di sana ada kata kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di gambar tersebut. Nah, jadi kata kerjanya sudah ditentukan. Kamu tinggal menambahkan simple rumus dari present continuous tense yang positifnya. Jangan lupa menggunakan subjek, to be, dan komplementnya ya. Nah, ini ibu jadikan tugas untuk tugas kalian di rumah. Oke? Ya. Nah, untuk mengisi lembar jawabannya, mengerjakan latihan yang ada di gambar tersebut, boleh kalian tulis di kolom classroom, kolom pribadi classroom ya. Bentuknya seperti tertera di layar monitor kalian. That's all for today. Thank you so much and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.